Halo friends, gue Sapo. Di video kali ini gue akan ngebagi informasi terbaru dan tips-tips yang oke banget buat kalian para pencinta Apple, iPhoners, Appleholics. So, pantengin video ini sampai habis ya, biar lo nggak ketinggalan informasi terbaru dan tips-tips yang oke banget dari gue. Sebentar lagi iPhone 14 mau keluar nih friends. Banyak banget yang udah penasaran nih nungguin si iPhone 14 kayak apa sih bentuk dan spesifikasinya. Bahkan para pengguna iPhone 13 juga udah penasaran buat nungguin iPhone 14 ini. Tapi worth it gak sih friends buat beli iPhone 14 nanti? Dan FYI nih, sekarang ada dua kubu buat para peminat iPhone. Assemble. Di kubu yang pertama ada mereka yang udah penasaran banget buat ganti ke iPhone 14. Dan di kubu kedua ada mereka yang masih setia sama iPhone 13 yang mungkin nantinya harganya itu lebih ramah di kantong. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu apa aja perbedaan antara iPhone 14 dan iPhone 13 dari berbagai aspek. Di video ini juga berguna banget buat kalian para pengguna iPhone 13 yang udah ngebet banget buat ganti ke iPhone 14 nantinya nih friends. Before we go down to the list, menjelang ulang tahun Playworks ke-10, Playworks bagi-bagi banyak hadiah buat kalian nih friends. Ada hadiah utama, satu buah mobil expander, iPhone 14 Pro Max, dan puluhan juta voucher belanja dari Playworks Store dengan total hadiah hingga 1 miliar friends. Wow! Caranya gampang banget nih friends. Kalian cukup belanja minimal Rp500.000, kalian berkesempatan menangkan hadiah menarik dari Playworks Store. Dan buat kalian para TikTokers nih, bisa menangin kesempatan buat dapetin satu buah iPhone 14 gratis. Caranya, kalian bisa lihat TikToknya Playworks Store. Playworks, the official license store. So, ini dia perbedaan antara iPhone 13 dan iPhone 14. Yang pertama, dari segi ukuran atau size-nya. Di iPhone 14 mendatang, ini udah nggak ada lagi versi mininya, layaknya iPhone 12 dan iPhone 13. Jadi, kabarnya di iPhone 14 ini akan ada dua ukuran aja, yaitu di ukuran 6,1 inch untuk tipe varian yang 14 dan 14 Pro. Dan juga ada varian yang 6,7 inch untuk varian 14 Max dan 14 Pro Max. So, di iPhone 14 ini kabarnya udah nggak lagi versi mininya. Karena sebelumnya di iPhone 13 ini versi mini kurang diminati. Jadi sepertinya Tim Cook ini udah kapok sih bikin versi mininya. No, God! Yang kedua, dari segi display atau layarnya. Dari segi display, nggak ada perubahan yang mencolok antara iPhone 13 dan iPhone 14. Masih sama-sama menggunakan layar ceramic glass yang support IP68. Masih menggunakan Super Retina atau XDR OLED yang support refresh rate sebagai berikut. Untuk iPhone 14 dan iPhone 14 Max itu menggunakan refresh rate hingga 60 Hz. Dan untuk varian yang 14 Pro dan 14 Pro Max itu support sampai 120 Hz friends. Nah, buat kalian yang mau switch ke iPhone 14 series, fitur AOD atau Always On Display udah bisa kalian nikmatin nih. Nice. Dan kabarnya dari bagian bezelnya untuk iPhone 14 ini lebih kecil dibandingkan iPhone 13, yaitu di 1,95 mm aja. Hey. Mungkin kita bisa melihat lebih jelas perbedaan antara iPhone 13 dan iPhone 14 nantinya nih. Kalau misalnya iPhone 14 udah ada di Indonesia nih. By the way, di depan gua udah ada produk terbaru dari Playworks, yaitu Karl Lagerfeld Autograph Chain Wallet. Jadi buat kalian yang udah malas banget bawa iPhone plus dompet dalam satu genggaman, penuh banget kan? Nah, kalau misalnya kalian pakai wallet ini, kalian bisa masukin iPhone, kartu debit, kartu kredit, KTP, plus uang cash juga dalam satu wallet ini. Nah, satu lagi nih dari Playworks, yaitu Karl Lagerfeld Monogram Iconic Red, seperti yang gue pakai di iPhone 13 Pro Max gue ini. Nah, bahannya juga premium leather. Nah, buat kalian yang kepo, kalian bisa cek di berbagai sosial media Playworks seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Nah, kalian bisa beli juga langsung di seluruh offline store atau online store Playworks. Dan yang ketiga, gue mau bahas perbedaan chipset atau dapur pacu antara iPhone 13 dan iPhone 14 series. Dari segi performance, bakal terasa banget nih perubahannya. Apalagi buat kalian yang saat ini pakai iPhone 2 atau 3 generasi ke belakang.
Seperti di video sebelumnya, yang udah gue bikin perbedaan antara iPhone 12 dan iPhone 14 series. Marketing dikit nih, lo bisa tonton di video sebelumnya ya. Sombong amat. Coba deh, buat kalian yang sering gue ganti iPhone tiap tahun, menurut kalian terasa banget gak sih perubahannya dari iPhone yang lama ke iPhone yang sekarang kalian pakai? Kalian bisa ngeremehin juga nih di kolom komentar ini ya. Dan yang keempat, gue mau bahas perbedaan yang berbeda banget dari iPhone sebelumnya, yaitu pada bagian notch-nya. Notch atau polensi iPhone udah ada sejak iPhone X sampai iPhone 13 series kemarin. Dan di iPhone 14 ini masih ada, cuman bentuknya lebih kecil 20% dibandingkan iPhone 13. Kalian tahu kan di iPhone 13 tuh udah kecil dibandingkan iPhone 12. Di iPhone 14 ini lebih kecil lagi 20%. Dan ingat, notch-nya cuma ada di iPhone 14 dan iPhone 14 Max. Beda lagi dengan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Notch-nya udah hilang, digantikan dengan punch hole. Punch hole di iPhone 14 Pro dan Pro Max ini sudah memiliki teknologi yang udah termasuk kamera plus sensor Face ID. Yang kelima, port chargernya. Di sini gue berpendapat kalau misalnya si Apple tetap mempertahankan port Lightning untuk chargernya. Karena udah ketanam banget nih di otak kita. Kalau misalkan lo pakai port Lightning, itu tandanya lo iPhone user. Sombong amat. Yang keenam, gue mau bahas spesifikasi yang memang udah jadi jagoannya si iPhone, yaitu kameranya. Karena identitas dari iPhone sendiri semakin berkembang dengan adanya modernisasi high quality kameranya. Wadaw. Dari segi desainnya, masih tetap sama. Di iPhone 14 dan iPhone 14 Max masih menggunakan dua boba diagonal seperti saudaranya yaitu iPhone 13. Dan khusus di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max masih menggunakan 3 boba juga seperti iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Nah, terjawab sudah nih buat kalian yang nggak bisa tidur, rumornya di iPhone 14 itu udah flat bagian kameranya. Tapi banyak kan tapi. Kenyataannya iPhone 14 ini masih pakai boba seperti iPhone 13 series. Yang membedakan di bagian resolusi kameranya nih. Dia sudah menggunakan lensa wide 48 megapiksel dengan bukan 1,5. Dan satu lagi nih, kabarnya di iPhone 14 nanti udah support pengambilan video sampai 8K atau 8K. Wadaw. Kira-kira bakal seberapa besar ya makan video itu? Kayaknya butuh iPhone 14 yang sampai 1 tera nih kayaknya. Dan ada tambahan juga nih, di iPhone 14 dan iPhone 14 Max, pada bagian kamera depannya udah support autofocus sampai 12 megapiksel. Jadi buat kalian yang suka selfie-selfie, nggak perlu takut lagi ngeblur sih. Jadi tetap cakep. Yang ketujuh atau terakhir, ini dia nih, yang bikin iPhone user semakin ngiler mau upgrade ke iPhone 14 series, yaitu dari segi harganya. Menurut Play Info, perkiraan harga resmi di Indonesia untuk iPhone 14 series ini dia. Dan menurut kalian, dari harga yang udah gue kasih tadi, apakah lebih murah dibandingkan iPhone 13 pada saat rilis di Indonesia? Atau lebih mahal? Atau sama aja? Dan menurut kalian worth it nggak? Kalau misalnya kalian mau upgrade dari iPhone 12 atau iPhone 13 ke iPhone 14 series. Shut up and take my money. Nah, segitu dulu info-info terbaik dari gua buat kalian yang mau upgrade dari iPhone 13 ke iPhone 14. Dan buat lo yang penasaran atau pengen tahu info-info seputar produk Apple, follow akun sosial media kita di Instagram, TikTok, dan jangan lupa subscribe channel Playworks Store. Dan yang pasti, jangan lewatin kesempatan kalian buat menangin hadiah dari Playworks dengan hadiah menarik hingga 1 miliar. Hanya di Playworks 10 Anniversary Celebration. Live up your style and cut! Playworks, the official license store.